Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, sebelum kita mulai acara kita hari ini, saya mewakili tim Bincang Sehati Daya TV ingin mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Semoga di tahun baru ini kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang kesehatan, ini kan doa kita gitu ya. Memang ada banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan yang kadang-kala kita kayaknya nggak masalah tapi ternyata jadi masalah gitu ya. Salah satunya adalah di rongga mulut kita, di gusi kita terutama gitu ya. Kadang-kala kita kayak sikat giginya terlalu kencang atau mungkin habis makan jarang sikat gigi malahan gitu ya, yang akhirnya membuat plak numpuk dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan radang gusi. Aduh, itu biasanya kalau gusinya itu kayak di pangkal giginya udah mulai merah-merah gitu. Aduh, radang itu kan sakit banget gitu ya. Dan ini gimana sih mengatasinya dan bisa nggak sih menyebabkan komplikasi? Katanya bisa menyebabkan komplikasi. Aduh, ini serem banget ya. Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana sih cara mencegah supaya tidak terjadi komplikasi dari radang gusi yang terjadi di rongga mulut kita. Oke, tapi sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu beberapa fakta menarik, unik, dan mungkin kita belum tahu tentang gigi kita ya. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Setiap gigi itu katanya unik dan gak ada yang sama. Oke, kalau Anda lihat di gambar gitu ya, ini kan kayak giginya sama aja tuh ya. Tuh lihat ya, giginya ya putih, berbentuk seperti itu, mirip-mirip gitu ya. Jadi kalau kayak kita liatin apa bedanya, kayaknya hampir sama lah ya, bentuknya seperti itu dan warnanya seperti itu gitu ya. Tapi tahukah Anda pemirsa, kalau katanya setelah diteliti lebih detail lagi, ternyata setiap gigi itu unik dan berbeda. Ibarat kata kalau kayak kita itu kayak nih, sidik jari ya. Jadi kayak jari satu dengan jari yang lainnya, jari jempol, telunjuk, kelingking itu beda-beda semuanya. Bahkan kanan dan kiri beda. Begitu juga dengan gigi. Itu katanya bisa beda dan unik banget. Nah, ini ada sidik jarinya juga tapi versi gigi gitu ya. Nah, ini digunanya untuk apa sih? Biasanya ini untuk digunakan oleh tim forensik gitu ya, ketika untuk ada kayak pembunuhan gitu ya. Terus kemudian ada terorisme, kemudian bencana dan lain sebagainya. Jadi ini bisa membantu tim forensik untuk menentukan, selain juga untuk menentukan kayak katanya ya, bisa untuk kalau udah kayak membusuk kan nggak tahu ini usia berapa. Tapi bisa loh dari gigi itu ketahuan jenis kelaminnya apa, usianya berapa, ras apa, dan lain sebagainya. Waduh, keren banget ya. Nanti kita bahas lebih mendalam dengan dokternya ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Gigi bisa merasakan dingin. Gitu ya. Ternyata bukan tubuh aja yang bisa merasakan dingin, tapi ternyata katanya gigi juga bisa merasakan dingin. Gini, gigi itu kan keras ya pemirsa ya, tapi gimana ceritanya kok dia bisa merasakan dingin? Mungkin kita kepikiran, oh mungkin gigi yang bolong kali gitu ya, kan sering ya kita lihat ada iklan kayak aduh pas lagi minum es itu sakit banget. Nah, kita kepikirannya oh karena giginya sakit kali ya, karena giginya bolong. Kalau giginya normal-normal aja maksudnya nggak berlubang dan lain sebagainya, kayaknya nggak bisa deh. Tapi ternyata kalau nggak salah baca nih ya pemirsa, nanti dikonfirmasi sama dokter, ternyata di gigi itu ada pembuluh darah dan sarafnya. Oh, jadi mengapa gigi itu bisa merasakan dingin gitu ya. Nanti akan kita bahas, bener nggak ya seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, fakta menarik apa lagi ya. Enamel gigi adalah bagian terkeras yang ada di tubuh kita. Nah, kalau Anda lihat nih ya di gambar ini kan kayak ya gigi sih gitu ya. Itu kayak mengkilap seperti itu. Nah, itu namanya enamel atau email gigi. Ini ada bagian terluar dari gigi yang berfungsi untuk melindungi gigi pastinya ya. Tapi di luar fakta bahwa enamel atau email gigi ini adalah berfungsi untuk melindungi gigi dari hantaman-hantaman gitu ya dari luar. Ternyata menurut literatur, menurut penelitian bahwa si enamel gigi ini adalah bagian terkeras, paling keras di tubuh kita. Jadi kalau kita kepikiran apa sih yang paling keras, biasanya adalah tulang gitu ya, kan tulang tuh keras banget. Tapi ternyata enamel gigi ini adalah bagian yang paling keras di tubuh kita ya. Jadi kayak kita itu keras banget, nggak bisa seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa ya. Saya bukan lagi tok-tok pintu ya. Oke pemirsa, kita lanjut yang keempat ya. Gigi katanya nggak bisa memperbaiki diri. Oke, kita kan dalam tubuh ini ya memang sih kalau kita menuju usia lanjut kita pasti akan melewati tubuh ini degenerasi ya, degeneratif seperti itu. Nah, kalau hubungannya dengan gigi gitu ya,
kalau kita ngelihat, oh ini kalau ada yang luka nih, misal di tangan kita ada luka. Lama-lama dia akan sembuh gitu ya, memperbaiki diri, ada jaringan parut dan lain sebagainya. Tapi kalau gigi, makanya mungkin banyak yang kayak, dok gigi aku berlubang, ya aku bolong dan lain sebagainya. Bisa nggak dia tumbuh lagi? Sorry to say katanya nggak bisa ya. Jadi ini menjadi satu-satunya organ di tubuh kita yang tidak bisa memperbaiki diri sendiri. Jadi harus apa? Ya harus dijaga dengan baik-baik karena gigi adalah investasi ya. Jadi kalau ada yang tanggal, rusak dan lain sebagainya, cost-nya bisa lumayan banget itu ya. Jadi harus dijaga baik-baik. Oke, kita lihat fakta menarik yang terakhir pemirsa. Aduh, ini banyak kayaknya yang pakai ya. Helm sikat gigi itu katanya sarang bakteri. Nah, gimana ya? Di satu sisi kita ingin menjaga supaya sikat gigi kita tetap higienis, tetap bersih. Namanya mungkin udara, karena airborne ada virus, bakteri dan lain sebagainya yang bisa hinggap di sikat gigi. Tek, udah disikat gigi terus kita sikatan. Masuk deh ke gigi kita, nempel. Kita atasi dengan oh ya udah pakai helm aja gitu ya. Selain naik motor pakai helm juga katanya sikat gigi bisa pakai helm. Tapi justru katanya helm sikat gigi itu sarangnya bakteri. Aduh, gimana ceritanya? Apa karena lembab kali ya? Kan sikat gigi biasanya lagi basah, ditutup jadi lembab, jadi malah sarangnya jamur dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa fakta menarik seputar gigi dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa fakta-fakta unik dan menarik dari gigi yang mungkin selama ini kita nggak ngerti. Ya udahlah, punya gigi mah buat makan gitu ya, buat ngunyah dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada banyak sekali fakta menarik seputar gigi. Ini cuma 5 aja ya, sebenarnya masih banyak. Nanti ada bisa lanjut googling lah ya. Tapi kita ambil yang paling unik dan kayaknya oh ternyata gitu ya. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Gigi Zahra Khairiza SPKG, dokter spesialis konservasi gigi dari Primaya Hospital Depok. Assalamualaikum dok, selamat pagi. Selamat tahun baru Islam ya dok ya. Semoga di tahun baru ini kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan ya dok ya. Amin. Salah satunya sukses untuk menjaga kesehatan gigi, gusi dan rongga mulut kita lah gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ngomongin tentang radang gusi, tema kita hari ini, kita bahas terlebih dahulu fakta menarik seputar gigi ya dok ya. Yang pertama adalah katanya gigi itu unik dan gak ada yang sama. Kalau aku baca nih dok, maksudnya di artikel-artikel online, gigi itu katanya ada sidik kayak semacam let's say sidik jarinya lah istilahnya gitu ya, yang bisa membedakan bahwa bahkan tidak dengan orang lain ya. Maksudnya gigi kita sendiri pun satu dengan yang lainnya itu katanya bisa ada kayak sidik jarinya. Jadi kalau ada orang kayak ada kayak pembunuhan, korban terorisme, bencana dan lain sebagainya itu bisa ketahuan. Bahkan katanya bisa jenis kelamin, ras dan lain sebagainya itu bisa dok atau gimana? Betul sekali mas. Jadi di dalam mulut satu orang sendiri pun itu antara gigi itu anatominya berbeda. Antara satu dan gigi yang lain itu anatominya jelas berbeda. Nah antar orang pun itu pastinya berbeda gitu. Jadi dari genetik itu kan tadi masuk ke ras, usia, jenis kelamin itu. Nah dalam waktu penggunaannya pun saat kita menggunakan gigi itu kan juga ada awareness atau keausan. Nah itu juga jadi satu sidik jari tersendiri kan pada gigi gitu. Jadi makanya memang juga sering digunakan untuk identifikasi korban-korban kecelakaan misalnya. Makanya memang berbeda-beda anatomi gigi itu antara satu orang dengan orang yang lain itu sangat berbeda gitu. Tapi biasanya dok ini kan unik ya, maksudnya kita nggak ngerti. Kayaknya itu alus-alus aja dok, maksudnya kalau tangan kan kelihatan oh ada garis-garisnya, oh itu sidik jarinya gitu ya. Lah kalau gigi kan kayaknya ya kalau kita lihat kayak ya putih-putih aja, maksudnya licin-licin gitu ya, apalagi yang di veneer gitu ya. Nah itu kan kayak beda-beda banget ya, maksudnya kayak nggak beda-beda banget dan dia kayak ya sama aja kayaknya looknya
ya sama Iya. gitu. Itu gimana mengidentifikasi, kayak ada alatnya kah atau gimana sih? Iya, secara kasat mata kan memang sama semua ya Iya. Mas ya. Cuma di gigi itu sendiri anatominya itu kan bermacam-macam, dari fisuranya, dari apa namanya, ada namanya pit, titiknya, itu segala berbagai macam bentuk-bentuknya itu membentuk satu anatomi gigi. Nah nanti biasanya membedakannya dengan biasanya kan kita ada medical record di rumah sakit. Itu kan betul. biasanya dokter saat pemeriksaan juga menuliskan misalnya ada karies, ada tambalan itu. Nah, selain anatomi gigi tadi, tambalan, karies, lalu misalnya juga sudah pernah melakukan perawatan saraf atau dibuatkan gigi tiruan, itu juga terekam dalam medical record rumah sakit kan atau klinik. Nah, itu nanti bisa dicocokkan dengan kondisi jenazah korban yang tadi kita sempat bahas gitu. Jadi itu juga salah satu sidik jarinya gigi gitu, selain anatominya yang berbeda-beda itu sendiri gitu Mas. Dari cetakan gigi juga kalau misalnya kita mau perawatan misalnya behel atau pembuatan gigi tiruan, itu kan juga ada model gigi kita nih, itu juga bisa dijadikan alat identifikasi seperti itu Mas. Oh berarti itu medical record akan ada kayak berpusat gitu ya, satu data bisa ke pemerintah gitu ya. Sebenarnya itu sangat penting gitu. Oke. Jadi makanya ketika ada identifikasi korban apa bisa langsung ketahuan, oh datanya seperti ini Iya, gitu ya. Betul sekali Mas. Aduh, sangat membantu berarti ya Dok ya. Kita nggak ngerti bahwa selama ini ya udah gigi buat ngunyah aja gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Katanya gigi bisa merasakan dingin. Kan kita lihatnya kayak gigi itu ya, kalau saya ya Dok ya, waktu kecil tuh kayak ibarat kata gigi itu batu yang nempel buat ngunyah, udah that's it gitu ya. Nggak bisa ngerasain apa-apa, yang ngerasain adalah lidah kita untuk ngerasain manis, asin, pedas dan lain sebagainya gitu. Ternyata gigi juga bisa ngerasain dingin. Kalau kita lihat selama ini mungkin adalah ya satu iklan yang dia gara-gara giginya bolong, berlubang, ya itu oke lah karena dia berlubang. Tapi kalau nggak berlubang pun dia bisa merasakan dingin atau gimana sih Dok? Bisa. Jadi secara mikroskopik di gigi itu ada namanya tubulidentin Mas. Jadi di dalam situ ada cairan. Nah kalau misalnya ada rangsangan suhu, misalnya dingin, panas, itu dia akan mempengaruhi si cairan yang ada dalam. Jadi pori-pori gigi Mas, kalau bahasa awamnya. Ada pori-porinya ya? Iya. Jadi kalau biasa saya jelasin pasien itu ada pori-porinya, dalam situ ada cairan. Nah cairan itu nanti akan mengecil atau membesar tergantung suhu atau rangsangan tadi. Nanti cairan di dalam pori-pori itu yang akan memberikan sinyal ke ada saraf. Jadi di dalam gigi kita kan juga ada saraf, pembuluh darah. Nah itu yang akan mengirimkan sinyal lewat saraf lalu ke otak kita. Makanya kita bisa merasakan dingin, bahkan panas juga bisa gitu lewat situ tadi. Oke. Baru tahu ya ternyata gigi ada pori-pori. Iya, dalam tanda kutip pori-pori ya. Iya. Oke. Jadi semacam Oke. Wah, ini ilmu banget nih Dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Enamel gigi atau emel gigi adalah bagian terkeras di tubuh. Kan kita kayak ya tadi kebetulan analogi saya waktu kecil adalah gigi itu kayak batu gitu ya. Ternyata enamel itu bagian terkeras. Kan selama ini kita kepikiran pasti tulang lah, tulang itu kan keras banget kan. Ternyata enamel kenapa bisa jadi bagian terkeras sih Dok? Nah ini ada fakta menarik nih. Jadi memang yang seperti orang awam tahu tulang ya paling keras ya. Nah ternyata antara tulang sama gigi itu kandungan anorganik atau mineralnya itu lebih banyak dari email dibandingin tulang gitu. Ya, jadi kalau tulang itu sekitar 60-70% kandungan anorganik atau mineralnya. Tapi kalau email itu sampai 90-95% gitu. Makanya dia disebutkan paling keras di tubuh kita gitu. Jadi lebih keras dibanding tulang Mas gitu. Karena kandungan mineralnya lebih tinggi dibandingkan tulang. Oke. Nah kalau Anda mau coba tes boleh loh, cotok gitu sama cotok. Jangan. Don't try this at home ya. Tapi intinya enamel tuh bagian terkeras ya. Iya benar. Nggak perlu dipraktekin lah ya Dok. Gak usah coba-coba bisa ya. ompong. Oke Dok, kita lanjut. Katanya gigi, ini kan tadi kita dapetin fakta yang menarik bahwa gigi itu enamel bagian terkeras, lebih keras gitu, lebih kuat pertahanannya dari ya ulat-ulat gitu ya, bisa membuat gigi kita bolong. Tapi katanya juga gigi nggak bisa memperbaiki diri sendiri kan. Kalau kita ngomong tubuh ya, let's say kayak kulit luka, dia bisa jaringan paru, habis itu selesai terus mulus lagi gitu. Nah, kalau gigi katanya bener-bener nggak bisa. Jadi kayak once kita punya gigi seperti itu ya akan seperti itu terus, paling ya mentok ditambal atau gimana gitu. Betul Mas. Jadi karena gigi itu tadi tersusunnya oleh jaringan anorganik atau mineral-mineralnya tinggi, jadi dia nggak bisa
memulihkan diri sendiri gitu. Jadi memang gitu meregenerasi nggak bisa. Jadi harus kalau memang sudah ada karies atau lubang kecil saja itu memang harus lekas ditambal atau ditumpat gitu. Karena kalau misalnya sudah terbuka itu bakteri akan masuk lagi, malah makin besar lubangnya gitu. Jadi karena tidak bisa meregenerasi diri sendiri, kita harus ada tindakan gitu untuk menutup si bagian yang udah hilang tadi gitu. Itu nggak bisa meregenerasi karena keras banget bagiannya atau enggak sih, Dok? Karena kan kita kepikiran kayak tulang itu kan keras ya, tapi kan katanya bisa memperbaiki diri juga, dia bisa recover kan. Tapi kalau gigi gimana tuh? Sebenarnya tulang juga agak lama ya untuk recovery-nya dibandingin kulit ya. Jadi karena itu tadi ada material anorganiknya, kandungan material anorganik atau mineralnya yang tinggi pada gigi itu. Jadi makanya tidak bisa meregenerasi. Bahkan kalau misalnya sudah terkena saraf itu juga tidak bisa meregenerasi sendiri. Makanya harus dilakukan perawatan saluran akar pada gigi seperti itu. Aduh, berarti benar-benar ya harus investasi ya. Kalau kita punya anak-anak kecil dari dini mungkin kita harus ngasih tahu bahwa ini harus dijaga baik-baik karena kalau udah gede rusak ya udah nggak bisa memperbarui ya. Dia pasti akan paling mentok ditambal atau diapa-apain gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, Dok, yang terakhir ya. Nah, ini juga kan kita memang niatnya baik ya gitu ya. Niat baik tapi kadang-kadang ternyata yang dilakukan salah gitu ya. Terkait helm gigi gitu, helm sikat gigi gitu ya. Nah, kalau kita bilangin kayak habis sikat gigi kalau bisa dimasukin helm sikat gigi supaya nggak terkena kontaminasi, entah karena airborne, ada virus, bakteri dan lain sebagainya. Tapi kok di satu sisi ada yang bilang bahwa justru helm sikat gigi itu sarangnya bakteri, sarangnya kuman dan lain sebagainya. Kok bisa, Dok? Ya, jadi sebenarnya mungkin caranya aja yang kurang tepat. Jadi bakteri itu kan suka tempat yang lembab ya Mas ya. Jadi pada tempat yang lembab bakteri itu cenderung lebih bisa berkembang biak seperti itu. Makanya kalau kita masukkan sikat gigi pada helmnya tanpa dikeringkan terlebih dahulu, nah itu jadi sarang bakteri, malah bakteri bisa makin berkembang biak. Mungkin kalau misalnya boleh-boleh saja, sah-sah saja menggunakan helm sikat gigi tadi, cuma untuk penyimpanannya sebelum kita letakkan helm itu sebaiknya dikeringkan dulu sikat giginya dengan lap yang kering gitu. Baru kita pasangkan helm sikat gigi itu. Jadi bakteri juga nggak berkembang biak lebih jauh di situ gitu, Mas. Itu kayaknya waktu ngeringinnya bisa lebih lama daripada sikat giginya ya, Dok ya. Karena itu basah banget ya. Harus ngeringinnya pakai apa juga, hair dryer segala macam. Oh, berarti itu maksudnya bakteri dan lain sebagainya itu tumbuh karena di tempat lembab dan mungkin berasal dari sisa-sisa kotoran di mulut yang nempel di sikat-sikat giginya gitu, Dok? Betul. Apalagi ditutup sama helm sikat gigi yang tadi kan jadi lembab kondisinya gitu. Makanya kalau kita tidak mengeringkan sikat gigi mungkin better ya mendingan nggak usah dikasih helm gitu. Jadi tidak ada tempat yang lembab untuk si sikat gigi tersebut gitu. Oh, I see. Oke, ternyata begitu ya. Aduh, makanya ya niatnya baik kadang-kadang yang dilakukan belum tentu ya, karena harus kesannya sih kayak udah bersih kok, Dok, tuh bersih gitu, meskipun dalam kondisi basah itu yang beresiko gitu ya. Oke, thank you ya, Dok, ini sudah terjawab. Nanti kita lanjut bahas tentang radang gusi ya, Dok ya. Oke, pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, gimana cara mengatasi radang gusi dan bagaimana cara mencegah supaya radang gusinya tidak terjadi komplikasi. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Zahra Hairiza SPKG, dokter spesialis konservasi gigi dari Primaya Hospital Depok. Oke, kita lanjut lagi. Selama ini kan kalau kita ngomongin seputar rongga mulut, itu pasti yang jadi perhatian pertama adalah gigi ya gitu ya. Giginya supaya tetap rapi, bersih, putih dan lain sebagainya. Mungkin ada sih yang perhatian sama gusi, cuman mungkin nggak sebanyak perhatian sama gigi ya. Karena selama ini kan kayak pasta gigi juga untuk kebersihan gigi kinclong, giginya nggak kuning dan lain sebagainya. Gusi hanya sebagian kecil orang yang aware dengan kesehatan gusi. Nah, kalau kita berbicara tentang gusi,
gusi ini sebenarnya apa sih dok dan fungsinya apa gitu? Jadi gusi itu adalah sebenarnya jaringan mukosa yang ini dia supporting atau mendukung atau menopang gigi dan tulang alveolar atau tulang di bawah gigi itu. Nah fungsinya itu selain dia mensupport atau menopang tadi, itu dia juga memberikan perlindungan gitu untuk akar gigi dan tulang di bawahnya dari rangsangan-rangsangan di rongga mulut kita, terutama infeksi-infeksi bakteri di rongga mulut gitu. Oke, jadi gusi itu adalah tempat ibarat tempat menanam giginya gitu ya? Iya, betul sekali. Dan di bawah sini kayak ada rak atau di atas ini rahangnya gitu ya? Tulangnya gitu ya? Iya, betul. Jadi gusi itu salah satu dari jaringan periodontal atau jaringan periodonsium yang menopang gigi. Jadi ada selain gusi sebenarnya ada tulangnya, ada serat-serat ligamennya, seperti itu. Ada pembuluh darah dan lain sebagainya gitu. Oke, Jadi nggak nah cuma gusi. kalau selama ini kita tahu merawat gigi kayaknya banyak yang sudah expert lah ya. Iya. Tapi kalau merawat gusi itu kadang-kala kayak gimana ya? Kalau merawat gigi kan ya pakai pasta gigi. Nah, kalau merawat gusi ada khusus atau gimana dok? Sebenarnya dia satu kesatuan juga dengan gigi, maksudnya hampir mirip perawatannya dengan gigi ya. Pertama yang paling penting itu sikat gigi ya 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Lalu yang orang-orang Indonesia belum belum umum itu sebenarnya flossing atau menggunakan benang gigi ya untuk sela-sela gigi itu sebenarnya penting karena dengan sikat gigi aja kan kita nggak bisa membersihkan sela-sela gigi. Selain itu juga kalau untuk gusi sendiri itu asupan air mineral, lalu asupan vitamin C, lalu hindari merokok dan stres, itu juga pemicu penyakit gusi. Lalu yang terakhir tetap harus kontrol rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali gitu. Sebenarnya mirip-mirip sih dengan mirip-mirip gigi. ya. Jadi satu package lah Ya, ya betul dengan sekali. perawatan gigi seperti Iya. itu. Nah, kalau kita berbicara radang gusi gitu ya. Ini kan gusi adalah ya antara keras dan kenyal ya yang tempat tumbuhnya si gigi gitu ya. Terus kadang-kala kan sering kita ngerasain kayak aduh kok gusinya merah banget ya dok ya. Terus agak bengkak dan kayak aduh dipegangnya nyeri banget sakit. Itu kan mungkin radang gusi. Nah, radang gusi ini sebenarnya penyakit yang seperti apa sih dok? Iya, jadi peradangan atau radang gusi atau gingivitis bahasa medisnya ini adalah peradangan pada gusi. Itu biasanya diakibatkan karena infeksi bakteri. Tadi biasanya memang umumnya gejala awalnya itu kemerahan. Terus tadi jadi pada umumnya tuh pasien yang dikeluhkan tuh kalau sikat gigi atau kalau lagi flossing itu biasanya mudah keluar darah gitu. Itu tanda awal dan umum pada radang gusi. Tapi memang kalau kita ngomong penyebabnya tadi disebutkan oleh dokter atau mungkin bisa jadi penyebabnya bisa beragam. Karena kan selama ini mungkin kita ya kan kalau tadi dokter menyebutkan ada gusi yang berdarah kan kadang-kala kalau kita lagi sikat gigi gitu ya. Nggak tahu ya entah karena faktor dari sikat atau bulunya gitu ya atau karena saking semangatnya gitu kayak kok aduh gitu kan terus keluar darah dan lain sebagainya atau mungkin kita lagi makan yang agak keras gitu ya bukan makan batu ya zaman batu ya terus agak keras terus kayak kayak kerupuk apa segala macam itu kan mungkin kadang tuh nusuk terus akhirnya jadi luka dan bisa menyebabkan radang ke depannya atau gimana sih dok? Jadi kalau penyebab radang gusi itu sendiri yang utama memang infeksi bakteri. Nah kalau misalnya sikat gigi terlalu keras itu ya bisa juga jadi pemicu. Cuma kalau misalnya si gusinya ini sendiri lagi tidak radang atau lagi sehat-sehat aja itu lebih nggak mudah untuk berdarah gitu. Jadi memang kalau sikat gigi dianjurkan untuk yang halus saja gitu. Jadi jangan yang keras-keras juga. Untuk misalnya makanan tertusuk juga bisa jadi radang gusi. Cuma untuk penyebab generalnya itu ya tadi kebersihan mulutnya tidak dijaga. Habis itu kebiasaan merokok, lalu kurang asupan air, lalu sebenarnya juga bisa ada faktor genetik juga. Oh gitu. Ya, genetik, habis itu usia juga. Habis itu pada pasien-pasien yang menggunakan gigi tiruan nih, itu juga misalnya gigi tiruannya tidak pas, tidak fit, itu juga bisa menimbulkan radang gusi seperti itu. Itu secara umum. Oke, menarik itu genetik berarti maksudnya tanpa penyebab dong. Maksudnya kalau genetik berarti turunan dari orang tuanya? Ya. Jadi faktor genetik itu memang hanya salah satu faktor. Jadi misalnya kita udah ada genetik bukan berarti ya dengan kebiasaan pembersihan gigi dan mulut yang baik ya tentunya nggak langsung tiba-tiba kena radang gusi seperti itu. Oke, kalau dari usia tadi ya kan memang ya namanya orang kan
proses aging pasti akan ada Iya. gitu ya dok ya. Semakin menua pasti fungsi anggota tubuh kita, organnya pasti akan menurun. Salah satunya mungkin di gusi. Itu Iya. berarti apakah ini indikasi bahwa orang yang usianya mulai senior gitu iya. ya, juga rentan mengalami radang gusi karena mungkin penurunan fungsi tubuh dan lain Iya, sebagainya. betul. Ya itu betul, makin usia kita makin menua itu juga lebih rentan kita kena radang gusi. Cuma itu balik lagi itu adalah salah satu faktor saja. Kalau misalnya pada pasien tersebut menjaga kesehatan gigi mulutnya baik, terus lifestyle-nya baik, itu juga ya tidak mudah terkena radang gusi. Balik lagi seperti tadi faktor genetik itu ya, gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau yang dilihat kan yang muncul itu kelihatannya kalau radang gusi merah gitu ya dok? Iya. Merah bengkak atau gimana sih? Nah, awalnya mungkin kemerahan, terus memang terlihat bengkak atau membesar dibandingkan gusi yang sehat, gitu. Habis itu kalau misalnya sikat gigi tadi mudah berdarah. Terus kalau misalnya pada grade atau yang keparahan sudah lebih lanjut, itu kalau misalnya udah lebih lanjut gusinya kadang menyusut jadi akarnya terekspos, akar giginya terekspos, lalu bisa juga timbul nanah di antara gusi dan gigi. Bisa juga yang udah lebih ekstrim lagi kerusakannya sudah mencapai tulang pendukung gigi, itu bisa terjadi kegoyangan gigi dan bahkan giginya bisa tanggal atau copot seperti itu. Tuh udah kasus yang lebih ekstrim lagi. Seperti itu. Oke. Serem juga ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih dok sebelum akhirnya merah banget, bengkak banget, yang aduh itu kayaknya nyeri banget gitu ya. Maksudnya di awal-awal udah mulai ngerasa kayak ada nyeri-nyeri dikit atau agak perih-perih dikit gitu. Iya. Ada nggak sih sebelum akhirnya sampai gede? Kan tuh kayak udah serem banget tuh kalau Iya, udah bengkak iya, dan benar. merah banget itu. Itu tanda awalnya itu biasanya pasien mengeluhkan kalau sikat gigi itu berdarah. Itu paling umum dan paling awal itu tanda-tanda seperti itu. Nah, kalau udah seperti itu udah wajib banget ke dokter gigi untuk diperiksa dan dilakukan penanganan seperti itu. Oke, berarti di posisi yang berdarah itu sudah ada bibit-bibit mau radang gitu ya. Tapi Iya. belum terlihat. Kalau kita lihat kan ya kadang-kadang kan gusi kita sama-sama merah ya. Iya. Jadi kita nggak ngerti kayak merahnya ini merah-merah muda atau merah seperti apa Nah, gitu. kalau gusi sehat tuh kan biasanya merah muda ya, pink-pink merah muda seperti itu. Nah, kalau udah radang gusi tuh biasanya lebih merah tajam, merah darah seperti itu gitu. Nah, memang kalau orang awam kadang melihat sekilas juga seringnya tuh orang datang ke kita tuh hanya iya dok mau rutin scaling atau membersihkan Iya, sarang gigi gitu. betul. Cuma pas kita lihat ternyata oh ini udah radang gusi atau udah gingivitis gitu. Jadi memang orang awam untuk radang gusi ini masih kurang aware gitu. Makanya tadi yang harus ditekankan tanda-tanda awalnya ya saat nggak jauh-jauh, karena kan kita menyikat gigi ya, itu setiap hari pasti menyikat gigi. Nah itu mudah keluar darah saat menyikat gigi gitu. Oh, Tanda-tanda berarti awal keluar dan darah umum. itu bukan sesuatu yang kayak itu mah kayaknya biasa dok, soalnya mungkin nggak sengaja ke apa gitu ya, Iya. ke gosok-gosok. Iya. Oh ternyata itu bisa menuju ke Radang radang gusi, gusi. iya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di Siap. segmen selanjutnya ya. Oke. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh lo tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas sama kita hari ini bagaimana mengatasi radang gusi dan mencegahnya supaya tidak terjadi komplikasi. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh tanya-tanya. Nomor teleponnya ada di layar Anda di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Zahra Hairiza SPKG, dokter spesialis konservasi gigi dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, kita lanjut lagi. Gini ya, kalau tadi kan kalau saya jangan dibayangin itu serem ya. Merah terus dia bengkak. Itu pasti kalau dipegang sakit banget kan tuh, karena radang gitu ya. Terus ada kemungkinan kayak tadi kan awal-awal gejalanya dia berdarah. Itu bisa timbul berdarah lagi dong dok untuk ketika nggak sengaja kesenggol atau pas lagi sikat gigi dan lain sebagainya. Nah, ada nggak sih satu hubungan dengan penyakit tertentu, entah yang mungkin bisa menyebabkan atau kondisi radang gusinya bisa tambah jauh lebih buruk dengan riwayat penyakit itu gitu? Ya, jadi untuk radang gusi ini sendiri itu ada kondisi-kondisi penyakit sistemik yang memperberat radang gusi atau malah menimbulkan radang gusi. Itu yang
Yang paling umum tuh biasanya diabetes mellitus. Nah itu dia tuh. Lalu ada leukemia, lalu juga HIV/AIDS, lalu juga apabila kita mengkonsumsi obat-obatan tertentu untuk penyakit sistemik, misalnya obat obat anti kejang, obat imunosupresan, itu juga bisa menyebabkan radang gusi. Setelah itu kalau misalnya ada perubahan hormon, utamanya pada wanita nih, itu misalnya lagi menopause atau pubertas, hamil, itu juga bisa memicu terjadinya radang gusi gitu. Selain itu ada misalnya defisiensi vitamin C, juga itu memperberat atau menyebabkan terjadinya radang gusi seperti itu. Ada beberapa kondisi sistemik. Nah itu penyakit sistemik itu yang memicu terjadinya atau memperburuk dari radang gusi, atau mungkin beda-beda penyakit atau gimana tuh? Bisa keduanya. Jadi misalnya seorang pasien udah memiliki riwayat penyakit sistemik tersebut, diperberat oleh menjaga kebersihan gigi mulut yang kurang. Nah itu maksudnya lebih mudah berisiko. Ya, lebih beresiko terjadi atau mengidap penyakit radang gusi tersebut gitu. Jadi makanya disarankan untuk pasien-pasien tersebut kan kontrol rutin ke dokter gigi gitu, untuk meminimalisir atau membersihkan kebersihan gigi dan mulutnya secara teratur agar radang gusinya tidak lebih parah lagi, seperti itu. Waduh, iya karena jadi double ya, gitu. Karena betul. Satu si penyakit komorbidnya plus sistemiknya tadi plus lokal di gusinya. Waduh, itu jadi double, makanya harus benar-benar perawatan. Harus tahu sendiri lah ya, maksudnya itu juga bisa di screening dari awal bahwasanya ada penyakit ini dan ada kondisi radang gusi. Bisa jadi muncul gara-gara penyakit itu atau timbulnya bebarengan dan akhirnya bisa lebih buruk gara-gara penyakit itu. Betul gitu ya. Sekali. Nah, untuk screeningnya bisa nggak sih kayak sebelum, kan namanya lebih baik sedia payung sebelum hujan gitu ya. Dalam artian jangan nunggu radang gusi dulu, jangan nunggu kayak blenjol gede gitu ya, radang baru mengobati karena pasti sakit dan lain sebagainya. Bisa nggak sih dari awal kita kayak tadi ya kan Dokter Zahra menyebutkan 6 bulan sekali periksa ke dokter. Betul. Gitu ya, kayak setiap 6 bulan itu ketika kita tidak mengalami radang gusi, bisa nggak kita periksa kayak gusinya baik-baik aja gitu, gusinya kayaknya rentan mengalami radang gusi, itu bisa ketahuan nggak sih? Bisa, sangat bisa terlihat oleh kami dokter gigi gitu ya. Makanya disarankan 6 bulan sekali itu check up rutin ke dokter gigi, karena yang tadi saya sempat cerita gitu. Jadi banyak atau hampir semua pasien yang datang ke kami mintanya atau minta dilakukan treatment scaling saja, tapi ternyata juga gusinya sudah banyak radangnya seperti itu. Jadi sangat bisa diketahui sejak dini, sejak awal gitu. Oke, jadi udah ketahuan ya. Kayaknya radang gusinya ini bisa mengalami radang ke depannya, makanya antisipasinya dari awal. Betul. Ya. Oke. Nah, tapi kalau kita katakanlah ada orang nih Dok mengalami radang gusi karena mungkin ya nggak kerasa di awal-awal kayak berdarah ya udahlah biasa aja gitu. Terus kemudian tuh ternyata sampai membesar seperti itu. Itu bisa ditangani sendiri di rumah nggak sih, atau kayak tergantung grading dari radang gusinya itu sendiri gitu? Ya, sebenarnya yang tadi saya sempat sebutkan juga, jadi kalau dari awal sudah muncul tadi gejala awal sekali yang saat mengikat gigi berdarah, itu udah sebenarnya udah hitungannya udah wajib untuk periksa ke dokter gigi karena itu udah mulai muncul radang gusi. Nah kalau misalnya apalagi sudah kondisinya sudah bengkak dan sebagainya udah lebih parah lagi, itu udah makin wajib lagi ke dokter gigi gitu. Jadi sebelum tunggu bengkak, sebaiknya kalau udah mulai ada tanda-tanda gusi berdarah saat nyikat gigi atau flossing, itu udah sebaiknya langsung periksakan gigi ke dokter gigi seperti itu. Oke. Jadi memang ya harus lihat-lihat juga ya. Jadi kayak udah kayak parah kayak nggak bisa, ini harus tetap dibawa ke dokter betul. Gitu ya. Kalau untuk di rumah sebenarnya bisa untuk meminimalisir gitu. Tadi untuk pencegahan sebenarnya yang tadi sikat gigi, flossing, lalu bisa untuk mengurangi itu dengan kumur, dengan obat kumur yang mengandung hyaluronic acid atau chlorhexidine itu. Tapi tetap yang paling utama itu adalah pembersihan mekanis dengan sikat gigi, dan ada beberapa kondisi tertentu, misalnya karang gigi itu kan tidak bisa hilang dengan sikat gigi. Itu wajib ke dokter gigi untuk dihilangkan karang giginya dengan alat di dokter gigi seperti itu. Oke, Dok, akhirnya karena kita kan ngomongin Indonesia coverage areanya sangat luas gitu ya.
Ya mungkin karena aksesibilitas, edukasi, sosialisasi, product knowledge juga banyak masyarakat kita yang kita harus akui belum paham tentang hal ini gitu kan. Mereka bahkan nggak ngerti bahwa itu namanya radang gusi mungkin gitu kan. Nah akhirnya kayak ya terjadi pembiaran gitu. Mungkin cuma bengkak biasa aja. Jadi kayak tetap aja dia sikat gigi gitu ya. Sikat gigi tapi nggak ngerti nih sikat giginya bulunya ternyata banyak bakteri dan lain sebagainya. Makan pun kadang-kadang nggak dijaga dan lain sebagainya. Nah apa sih yang mungkin bisa terjadi kalau kita ngomong komplikasi dari radang gusi yang akhirnya penanganannya telat atau tidak tertangani dengan baik. Kita takutnya kayak apa mungkin dia bisa kanker mulut dan lain sebagainya, itu bisa komplikasi the worst-nya, terburuknya apa sih? Iya, jadi radang gusi itu kan memang early stage atau tahap awal radang pada jaringan pendukung gigi. Itu gusi kan adalah cover atau bagian paling luar. Nah, kalau radang gusi dibiarkan itu memang lama-kelamaan yang aktif itu lama-kelamaan bisa masuk terus ke dalam, bikin infeksi di tulang, merusak tulang yang tadi saya sempat juga sebutkan, bikin gigi goyang, lalu sampai yang terburuk adalah giginya tanggal sendiri gitu, seperti itu. Ada juga yang lebih parahnya bisa menimbulkan nanah di antara gusi sama gigi tadi gitu. Nah kalau sudah masuk ke infeksi ke jaringan tulang atau jaringan periodontal yang lebih dalam, itu memang secara sistemik bisa ini menyebabkan penyakit sistemik juga sebenarnya. Jadi beberapa literatur mengatakan kalau misalnya sudah ada penyebaran bakteri lewat pembuluh darah itu bisa menyebabkan penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, penyakit untuk pada ibu hamil itu ya misalnya bisa menyebabkan preeklamsia atau berat badan bayinya lahir rendah segala macam. Lalu bisa juga yang terberat memang menyebabkan kanker, tapi itu untuk udah stage yang lebih jauh atau yang tadi saya bilang infeksinya sudah mengenai tulang penyangga gigi seperti itu. Oke ya, dari radang gusi yang mungkin ibarat kata orang kayak sepele dari radang gusi ternyata bisa menyebabkan penyakit kardiovaskular, jantung. Aduh serem banget ya dan lain sebagainya, preeklamsia pada ibu hamil. Aduh ini memang komplikasi-komplikasi yang bukan harapan kita, doa kita. Makanya dari awal tadi Dokter Zahra juga menyampaikan harus screening dari awal dan di atas dari dini supaya tidak terjadi komplikasi. Karena kalau komplikasinya serem juga ya, maksudnya dari radang gusi yang kita lihat kayak sepele di situ aja ternyata bisa ke seluruh tubuh ya, bisa sampai the worst-nya sampai kanker tadi. Aduh serem banget. Oke Dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram. Saya bacakan ya, ini dari Bu Susan nih. Mbak ini berarti masih udah 24 nih. Dok, saya usia 24. Pas usia 16 tahun itu saya kena leukemia. Dokter bilang udah sembuh. Tapi setahun terakhir ini saya sering gusinya berdarah. Penyebabnya apa ya Dok? Apa leukemia saya kambuh atau gimana? Makasih. Oh sekarang 24, usia 16 divonis leukemia, tapi terakhir mungkin udah sembuh ya. Tapi setahun terakhir gusinya suka berdarah. Apa gara-gara leukemia atau gimana Dok? Ya, jadi tentunya ini harus periksa langsung ke dokter gigi di dokter gigi di rumah sakit maupun klinik, karena untuk dengan anamnesis atau penuturan pasien seperti ini tidak cukup gitu, karena memang ada riwayat leukemia. Leukemia itu memang bisa menimbulkan radang gusi atau pada secara klinis itu gusi-gusi bisa membengkak gitu. Nah tapi kalau memang sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, bisa saja bukan karena leukemianya gitu, bisa saja karena kebersihan mulutnya kurang yang tadi saya sempat sebutkan, kekurangan vitamin C dan sebagainya. Jadi memang balik lagi harus diperiksa di dokter gigi apakah memang plak dan kalkulusnya juga banyak di dalam mulutnya, bisa itu yang menimbulkan radang gusi gitu. Jadi belum tentu penyakit leukemia yang riwayatnya dahulu yang menimbulkan radang gusi sekarang. Oke, tapi ada kaitannya Dok, maksudnya dari leukemia, maksudnya ini bukan kasusnya Mbak Susan ya, maksudnya kita berbicara dari umum, ada orang dengan riwayat leukemia, bahkan mungkin untuk yang belum sembuh lah ya, masih masa treatment dan lain sebagainya, ini bisa mengalami gusi berdarah dan bisa indikasinya ke radang gusi gitu atau gimana? Iya betul, memang kalau pada penyakit orang-orang pasien leukemia itu gusinya itu kadang membesar atau gingival enlargement. Itu tanpa sebab dia membesar sendiri atau gimana? Iya, karena penyakit leukemia itu secara sistemik membuat gusinya meradang, membesar seperti itu. Ditambah lagi mungkin memang kebersihan gigi dan mulutnya yang kurang gitu, bisa terjadi seperti itu pada pasien leukemia. Oh, gitu. Berarti ini masuk tadi ya, seperti yang tadi kita dibahas kayak penyakit sistemik ya, maksudnya kayak diabetes dan lain sebagainya, leukemia pun juga bisa.
Oh, oke. Ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Susan. Dan tetap harus periksa ke dokter ya, Iya, dokter betul. gigi untuk mengetahui. Karena mungkin aja kalau leukemianya udah sembuh, tapi mungkin ada indikasi yang lain gitu ya. Betul. Oke, semoga bisa menjawab ya Mbak Susan ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Nggak kerasa udah mau sejam nih kita ngobrol ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas bagaimana cara mencegah komplikasi dari radang gusi. Masih bersama dengan Dr. Gigi Zahra Hairiza SPKG, dokter spesialis konservasi gigi dari Primaya Hospital Depok. Oke, dok, tadi kita udah bahas semuanya ya. Nah, sekarang cara mengatasinya gitu ya. Kalau orang udah kayak udah radang gusi nih udah bengkak, merah, atau sampai bernanah, itu serem banget gitu ya. Kayak nanah di mulut kita, serem banget gitu. Itu pengobatannya gimana dok? Kalau pengobatan itu baik lagi, kalau udah ada gejala awal langsung ke dokter gigi, itu biasanya nanti dokter gigi diperiksa, terus langsung dilakukan treatment, biasanya scaling. Nah, setelah itu untuk obat-obatan kumur juga biasanya kita resepkan tadi yang mengandung asam hyaluronat ataupun yang mengandung kloreksidin. Setelah itu untuk obat itu juga tergantung kasus. Kalau misalnya ringan saja radang gusinya itu jarang kita kasih obat yang minum. Biasanya hanya obat kumur di rumah, dan biasanya kita juga edukasi lagi cara menyikat gigi dan membersihkan gigi dengan sikat gigi dan flossing tadi gitu. Untuk di rumah sebenarnya bisa dilakukan tadi untuk kumur-kumur dengan kloreksidin, asam hyaluronat, dan kumur air garam. Cuma memang tetap pembersihan mekanis dan diperiksa di dokter gigi juga yang paling penting, seperti itu Mas. Oke, kalau yang tadi yang scaling itu sebenarnya kalau scaling kan kita orang umum taunya biasanya yang di dalam ya dok ya. Yang di dalam, meskipun ada mungkin yang scaling yang keluar-keluar gitu karangnya, bandel gitu ya. Tapi sebenarnya kalau radang gusi itu mostly happen di luar atau yang di dalam sih dok, atau gimana sih? Radang gusi itu ya di gusi di antara, biasanya yang awal muncul itu di leher gusi. Jadi antara gusi dan gigi itu kan ada gusi yang dekat leher gigi. Nah itu biasanya di situ. Gusi yang di luar biasanya yang terlihat yang di luar gitu. Nah scaling itu ya memang untuk membersihkan karang gigi. Karang gigi itu ada yang di supra atau di luar gusi, ada juga yang di dalam gusi gitu. Di dalam gusi? Ada juga gitu. Nah makanya memang tergantung indikasi juga, memang harus balik lagi dilakukan pemeriksaan. Kalau misalnya infeksinya itu hanya supra atau di permukaan saja, itu bisa dengan scaling umum gitu. Tapi kalau misalnya sudah lebih jauh lagi itu memang ada treatmentnya khusus gitu. Kadang bisa bedah minor gitu. Cuma memang baik lagi harus diperiksa lagi di dokter gigi seperti itu. Itu pengobatannya juga disesuaikan ya dok ya. Maksudnya kan nggak semua orang mengalami radang gusi yang sama gitu ya. Betul. Maksudnya entah itu obatnya oral intake atau mungkin ada apalah segala macam, itu bisa disesuaikan atau gimana? Disesuaikan, pasti disesuaikan. Jadi tadi kalau yang masih ringan itu biasanya hanya dilakukan pembersihan karang gigi atau scaling dan polishing untuk membersihkan plak dan karang gigi di dokter gigi, lalu diresepkan obat kumur. Cuma apabila udah terjadi infeksi sampai yang ada nanah, bengkak, itu ya mau nggak mau kita resepkan obat-obatan antibiotik atau anti radang seperti itu. Itu bisa serem juga ya kalau ada nggak kepikiran ya. Itu bisa berapa lama sih dok sembuhnya, kan karena itu nyiksa banget pasti ya. Maksudnya kayak dia harus minum obatnya berapa lama dengan harus nahan rasa sakitnya, radangnya dan lain sebagainya. Biasanya kalau misalnya faktor utamanya sudah bersih, itu tadi plak dan karang gigi udah bersih, biasanya 3 hari udah ada perbaikan gitu dalam 3 hari itu. Nah makanya setelah treatment kita biasa anjurkan ke pasien 2 minggu lagi dan sebulan lagi kontrol. Setelah itu baru biasa kontrol rutin 6 bulan. Tapi tergantung lagi, balik lagi tergantung kasusnya lagi. Apabila sudah lebih parah lagi kasusnya, bisa setiap bulan harus kontrol gitu. Jadi tergantung kasusnya apa. Tergantung kasusnya gitu. juga mungkin tergantung tadi seperti sempat kita bahas di sebelumnya. Kalau dia punya riwayat penyakit tertentu kayak diabetes dan sebagainya, itu bisa lebih complicated lagi pengobatannya. Betul. Oke. Itu bisa
kasus radang gusinya sama orang lain yang tidak ada penyakit sistemik bisa beda treatmentnya ya dok ya? Betul. Kadang juga kita bisa kerja sama spesialis penyakit tertentu tersebut gitu. Itu biasanya diobatin radang gusinya dulu atau dikontrol dulu kayak di sistemik diabetes kan harus kontrol gula darahnya dulu gitu atau gimana? Tergantung kita kerja sama aja sih. Jadi kalau ke dokter gigi duluan ya kita bersihkan dulu. Terus misalnya biasanya tindakannya yang non invasif dulu, maksudnya yang belum terlalu jauh ke dalam. Jadi baru kita rujuk dulu ke spesialis penyakit tersebut. Baru kita bisa berani dapat rekomendasi apa nih dari dokter tersebut, karena berkaitan juga dengan apa namanya kondisi misalnya gula pasien tersebut. Betul kan? Seperti itu. Kalau tiba-tiba ngocor, aduh serem banget juga. Oke, tapi radang gusi itu bisa sembuh total atau kayak bisa muncul lagi nih nanti ke depannya kalau mungkin dengan beberapa faktor risiko, apalagi dengan penyakit yang tadi kita bahas sistemik gitu. Jadi kalau pada pasien tanpa penyakit penyerta nih, itu sebenarnya dengan apa namanya tadi udah treatment di dokter gigi udah dibersihkan, lalu pasiennya juga berubah kebiasaan membersihkan gigi dan mulutnya, itu bisa sembuh, bisa saja sembuh, bisa sekali sembuh gitu. Namun biasanya kadang pasien yang sulit itu kan merubah kebiasaan menyikat gigi dan mulutnya ya Mas ya. Kebiasaan tersebut, lalu intake vitamin C, asupan air minum, segala macam itu kan agak sulit, makanya memang perlu ya rutin kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali, itulah pentingnya salah satunya seperti untuk mengontrol kondisi gigi dan juga kebersihan gigi mulut pasien gitu, cara menyikat giginya seperti itu. Hal-hal simpel apa sih dok, maksudnya kayak hari-harian kita bisa lakukan supaya jangan sampai dia mengalami radang gusi gitu, bukan tadi kan konsumsi vitamin, cara menyikat gigi dan lain sebagainya. Iya itu yang paling utama itu adalah sebenarnya paling simpel untuk penyakit gigi dan gusi itu adalah sikat gigi dengan teratur pagi dan malam sebelum tidur. Caranya yang baik dan benar gitu. Itu harus belajar lagi ya, karena katanya harus gini gitu, nggak boleh gini-gini kan, biasa banyak orang gini-gini. Iya betul, jadi arah yang baik itu adalah dari gusi ke gigi dengan gerakan agak sedikit membulat boleh gitu. Jadi jangan horizontal tapi vertikal arahnya gitu, agar tidak merusak gusi juga, itu salah satunya. Itu sebenarnya yang paling utama, dan flossing tadi gitu. Itu udah kalau dilakukan setiap hari udah bisa menghindari radang gusi. Oke, thank you Dokter Zahra. Hari ini kita banyak dapat ilmu. Semoga gigi kita sehat, gusi kita sehat, nggak mengalami radang gusi ya dok ya. Terima kasih dok. Sama-sama. Salam sehat selalu untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Hospital Depok ya dok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Zahra. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madlia Samit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu libur yang indah ini ya. Sekali lagi selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Bye-bye.